Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ulum. Saya dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Dalam bidang kewirausahaan pendidikan, tentunya diperlukan bagaimana kepemimpinan dalam memimpin sebuah lembaga itu harus dijalankan dengan baik dan benar, agar ketika kita menjalankan kewirausahaan dalam bidang pendidikan, kita dapat mencapai goal atau tujuannya. Di sini kita akan bahas dari apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam pendidikan, dan sebagainya. Yang pertama adalah kedudukan kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat strategis untuk menciptakan perubahan pada berbagai organisasi pendidikan. Yang kedua adalah proses penciptaan mutu di sekolah diperlukan peningkatan kualitas kepemimpinan sehingga arah perbaikan mutu pendidikan semakin jelas sesuai harapan stakeholder. Di sini penciptaan mutu sekolah itu tergantung bagaimana kualitas kepemimpinan yang dijalankan oleh lembaga sekolah tersebut. Ketika seseorang yang memimpin lembaga sekolah tersebut memiliki latar belakang kepemimpinan yang baik, maka apa yang diharapkan, apa yang akan dicapai dari suatu lembaga tersebut akan berhasil. Selanjutnya, menurut Lewis, pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat mengadaptasi diri pada situasi yang bervariasi. Jadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam keadaan maupun situasi yang dialaminya. Ketika seorang pemimpin tidak bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan atau situasi, maka pemimpin tersebut belum layak menjadi pemimpin, karena yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa mengatasi semua masalah baik dalam kondisi yang normal maupun dalam kondisi yang tidak diharapkan atau tidak normal. Kepemimpinan akan mengaruhi kemajuan sekolah dalam menjalankan manajemen mutu terpadu melalui berbagai program perbaikan mutu secara terpadu. Seperti Petrus dan Austin, beberapa dimensi penting yang diperlukan oleh pimpinan di satuan pendidikan adalah yang pertama, vision and symbol. Kepala sekolah harus mengomunikasikan nilai-nilai lembaga terhadap guru, para pelajar, dan masyarakat luar. Yang kedua adalah manajemen by walking about, cara untuk memahami, berkomunikasi, dan mendiskusikan proses yang berkembang dalam lembaga dengan tidak hanya duduk di belakang meja kerjanya. Yang ketiga adalah for the kids, perhatian yang sungguh-sungguh kepada semua anggota lembaganya, baik pelajar maupun pelanggan lainnya. Yang keempat adalah autonomy, experimentation, and support for failure, memiliki otonomi, suka mencoba hal baru, dan memberikan dukungan bagi sikap inisiatif dan inovatif untuk memperbaiki kegagalan. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah tipe otoriter, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikutnya. Model pemimpin yang otoriter, dia lebih mengandalkan keputusannya diambil dari dirinya sendiri. Dia tidak ingin atau dia sangat sedikit mempertimbangkan usulan-usulan atau saran-saran dari orang lain. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok. Sebab pada tipe ini, pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompoknya. Jadi pemimpin di sini hanya memfasilitasi kepada anggota-anggotanya dan memberikan wewenang kepada anggota-anggotanya untuk memberikan atau membuat ide-ide atau terobosan-terobosan baru. Jadi keberhasilan sebuah lembaga yang dipimpin oleh tipe laissez-faire ini
adalah tergantung pada gimana anggota yang ada dalam lembaga tersebut. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Dalam menjalankan tugasnya, tipe demokratis saling bekerjasama dan mendengarkan juga pendapat dari anggota sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah dan bersama. Yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis. Terlihat tipe demokratis namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Tapi tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhirnya tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Jadi pseudo demokratis ini adalah kepemimpinan di mana tipe demokrasi itu hanya sebagai sebagai cover saja, tapi di dalamnya pemimpin ini bersifat otoriter. Misalkan seperti pada musyawarah atau apa yang akan dilakukan, sesungguhnya musyawarah tersebut sudah disetting sedemikian rupa agar si pemimpin ini dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dihendaki sebelum musyawarah dijalankan. Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan seorang pemimpin yang profesional, harus memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin serta melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu, pemimpin harus menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangkaian tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.